Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Kadir, salah satu dosen di Departemen Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah ini dan video pernyataan diri dosen ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar. Di sini akan terlihat bagaimana delivery, interaction, dan assessment terlaksana. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi atau informasi umum terkait mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar. Capaian pembelajaran mata kuliah kajian puisi Makassar dalam hal ini CPMK 1 itu menjelaskan bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian puisi dari berbagai perspektif. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan jenis puisi Bugis Makassar berdasarkan struktur atau tipologi teks. Sedangkan berbicara sub capaian pembelajaran, untuk sub CPMK 1, mahasiswa memiliki pengetahuan, teori, dan metode pengkajian puisi Bugis Makassar. Sub CPMK 2, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang bentuk dan jenis puisi Bugis dan Makassar. Sub CPMK 3, mahasiswa memiliki kemampuan mengkaji teks puisi dan mengungkapkan hubungan puisi dengan aspek sosial, budaya dalam masyarakat. Materi pembelajaran adalah 6 poin materi pembelajaran yang dibagi dari 14 pertemuan. Total pertemuan mata kuliah ini adalah 16 pertemuan. Untuk yakni pertemuan pertama yakni pengertian puisi Bugis dalam berbagai perspektif. Pertemuan kedua, fungsi puisi bagi masyarakat. Pertemuan ketiga dan empat akan membahas tentang bentuk dan jenis puisi Bugis Makassar. Pertemuan kelima dan keenam akan membahas ragam puisi Bugis dan Makassar. Begitupun pada pertemuan ketujuh akan membahas ragam puisi dan Bugis Makassar. Sedangkan untuk pertemuan ke-8 dalam RPS kami adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9 akan membahas teori dan metode kajian puisi dalam berbagai perspektif. Karena pertemuan 9 ini dan materi yang dibahas akan beragam, maka kami bagi dari 4 pertemuan khusus untuk teori dan metode kajian puisi dalam berbagai perspektif. Sedangkan untuk pertemuan 14 dan 15, kami membahas teori di dalam analisis puisi Bugis Makassar. Kenapa kemudian ini menjadi 3 pertemuan? Karena akan membahas beberapa teori setiap pertemuan. Sistem dan metode pembelajaran. Sistem pembelajaran pada kuliah kajian puisi Bugis Makassar dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran dalam proses yaitu pembelajaran efektif, kolaborasi, diskusi, brainstorming, dan pembelajaran reflektif. Penugasan individu dan kelompok dilakukan melalui menu sekolah atau LMS Universitas Hasanuddin. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 pekan, 14 pekan pertemuan tatap muka dengan metode materi, dan 2 pekan pertemuan evaluasi, yakni evaluasi pertengahan semester dan evaluasi akhir semester atau UAS. Evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran kami membobot beberapa bentuk penugasan dan evaluasi. Pertama, evaluasi UTS kami bobot 25%.
evaluasi UAS atau ujian akhir semester kami bobot 30%, penugasan dan individu maupun kelompok 15 untuk individu dan penugasan kelompok 20%, dan keaktifan di kelas kami bobot 10%. Jadi total pembobotan untuk evaluasi mata kuliah ini adalah 100%. Rujukan utama materi ini adalah pertama buku dari Rahmat Joko Pradopo yang berjudul Pengkajian Puisi yang diterbitkan oleh Kejamada Press. Yang kedua Luxembourg dan Panjapa itu pengantar ilmu sastra. Lalu yang ketiga adalah Yusuf Nurdin dan Mulus Hadrawi tentang buku judulnya Mengenal Sastra Bugis yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Selanjutnya saya akan memperlihatkan seperti apa proses pembelajaran mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar secara tatap muka yang biasanya saya laksanakan di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar pagi ini? Aman, terkendali? Aman. Mimpi indah tadi malam? Indah. Sudah mandi toh? Sudah. Ya, supaya segar-segar kita memulai kuliah pagi ini ya. Nah, kita akan berbicara tentang ragam puisi Bugis Makassar. Jadi harus segar-segar ya. Karena kita akan berpuisi pagi ini, meskipun puisi tradisional. Baik, teman-teman sekalian, pertemuan ke-7 kita akan membahas ragam puisi mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar. Oke, kita mulai. Oke. Oke, hari ini kita akan membincang tentang 4 hal ini ya. Elong, kelong, lalu ada warikada, ada papaseng, ada mantra. Jadi 4 ini akan menjadi pokok pembahasan kita sesuai dengan rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ini di pertemuan 7 ini. Ini ya capaian pembelajaran kita, sasaran pembelajaran kita harapannya adalah teman-teman kemudian setelah materi ini mampu menerangkan dengan baik jenis ragam puisi Bugis dan Makassar. Tapi sebelum masuk ya, kita absen dulu ya. Oke, silakan tunaikan HP-nya di barcode. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, sebentar lagi. Jadi warekada adalah sejenis ya karya sastra, digolongkan karya sastra dalam sastra kesastraan Bugis atau Makassar. Dalam bahasa modern dia disebut sebagai pepatah-pepatah. Jadi pepatah-pepatah dalam bahasa Bugis kemudian itu dimasukkan dalam kategori sastra. Hanya saja perbedaan mendasar dari bagaimana pepatah misalnya, karena yang namanya elong, yang namanya mantra, yang namanya warekada misalnya, atau itu adalah anonim ya. Kita tidak tahu siapa yang bikin, siapa yang ciptakan ini kata ya. Itu salah satu itu salah satu ciri puisi tradisional elong dan kelong misalnya, karena kita tidak tahu, dia anonim, kita tidak tahu siapa yang ciptakan. Nah, beda misalnya puisi-puisi modern ya, itu jelas penciptanya siapa, aku Hairil Anwar ya misalnya ya. Tapi kalau puisi tradisional Bugis ataupun Makassar itu anonim. Di sini dikatakan warekada memiliki unsur estetika. Jadi ada nilai estetika di dalam kata-kata atau liriknya. Lalu ada unsur sosial. Dia memiliki fungsi sosial ya. Tetap ada pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi warekada juga disebut sebagai sarana untuk memberikan edukasi ya. Karena ada nilai-nilai di dalamnya, kemudian ada makna-makna di dalamnya yang bisa memberikan kita nilai-nilai pendidikan, pengajaran-pengajaran petua-petua itu, kemudian memberikan nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Jadi warekada digolongkan sebagai karya sastra jenis puisi
Karena pada umumnya arti teksnya terselubung. Ya, sama dengan jenis puisi tadi atau elong tadi. Tetap ada makna terselubung di balik kata-katanya. Karena kenapa? Karena juga mengalami pemadatan kata ya. Jadi kata-katanya itu ambiguitas, mesti dimaknai. Karena tidak seperti bahasa pada umumnya. Seperti bahasa sehari-hari kita ya. Ini contoh rekada yang termasuk dalam jenis. Misalnya Mindre Balombang, ya. Mindre Balombong. Ada yang bahasa Bugis ini? Tahu Mindre Balombong? Pinjam apa? Pinjam Belombon. Ya. Mindreng itu dalam bahasa Bugis ya, pinjam. Ya. Ya. Balombong itu dia sejenis ikan. Ya. Cuma agak sedikit tebal ya. Mindre balombong itu meminjam lauk sebenarnya ya, meminjam ikan. Ya. Nah, kalau kita meminjam ikan, ngapain kita pinjam ikan? Jadi sebenarnya lebih kepada meminjam lauk dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya maksud. Jadi warekada ini adalah sindiran sebenarnya ya. Ini dijelaskan bahwa makna warekada Mindre balombong ini sebenarnya adalah sindiran. Jadi ini adalah sindiran yang biasanya diungkapkan kepada orang-orang yang suka meminjam barang atau sesuatu. Jadi terkadang di antara besti-besti kita itu ada mungkin yang begini kah? Pinjam-pinjam baju baru nak cuci dikasih pulang misalnya. Mau lagi pergi ketemu pacarnya, pinjam lagi baju. Anissa sering begitu ya? Ya. Jadi ini sindiran sebenarnya, ini bermakna sindiran. Mindre balombong ini bermakna sindiran. Jadi kalau cerita tradisional dulu bahwa ini salah satu kenapa misalnya kemudian ini disebut sebagai satir ya atau sindiran karena itu tadi. Karena dalam cerita masa lalu ya, bahwa ikan ini sebenarnya tidak punya sisik. Awalnya itu balombong ini ya. Dia sebenarnya tidak punya sisik. Tapi karena dia selalu pengen punya sisik, akhirnya dia pinjam. Pinjam-pinjam, nah lupa kasih pulang. Itulah kemudian akhirnya menjadi istilah. Kalau kita ingin memberikan sindiran kepada orang lain yang selalu pinjam-pinjam, sedikit-sedikit pinjam atau bahkan tidak kasih pulang, itu biasanya orang Bugis bilang ini juga Mindre balombong ya. Karena diibaratkan ikan balombong tadi itu yang awalnya tidak punya sisik, tapi karena pengen punya sisik, akhirnya dia pinjam. Lalu lupa kasih pulang. Itu sindiran itulah kemudian di orang tua kita dulu yang cerdas dan sebagainya yang melahirkan sindiran ini ya. Mindre balombong. Cuma kita tidak tahu siapa sosok yang luar biasa itu misalnya. Dan sampai sekarang ya, istilah-istilah itu, pepatah-pepatah itu masih sering kita dengar ya di kampung-kampung. Kalau di Kota Makassar mungkin sudah tidak sering kita dengar ya. Masyarakat sudah modern, pepatah-pepatah begini mungkin sudah jarang mereka lontarkan di kehidupan sehari-hari. Jadi banyak mantra ya. Ini contohnya ini ya. Pakai lipstik misalnya. Mantranya. Ketika memakai gincu. Ini saja kata gincunya saja ini sudah kata lampau ini gincu. Masih ada sering dengar kata gincu di sini? Masih sering. Ya, atau lipstik. Pati wapatiran. Pati yang kau pakai sebagai gincu. Atinna ulaweng wak burat timuang. Hati bulan ku pakai obat mulut. Ia atang ngareng pak kita ya. Saya sebagai pusat perhatian atur ngepuji, semua orang memuji. Sininna saya jengal selokku yang mana? Semua teman kerabatku. Jadi Fatsi saya pakai bergincu. Hati bulan ku pakai obat mulut. Sebenarnya obat bibir ya. Bukan obat mulut dan sariawan mungkin ya. Semua orang memuji semua teman kerabatku. Begitu terjemahan bebasnya. Jadi kalau peserta pagi itu baca itu supaya tadi terpancar pesona dia menjadi pusat perhatian. Dia yang selalu disukai di mana-mana ya. Dimanapun dia pergi dia selalu disukai. Itu makna mantra Cendin Rara. Sudah ada yang catat? Atau mau dites pas pulang nanti? Atau ada punya pemuja rahasia toh? Nggak apa-apa disebut namanya, nggak usah diganti kata Siloku ini toh. Karena Siloku ini teman banyak toh. Langsung disebut namanya saja, misalnya Raffi Ahmad atau siapakah ya.
Ini contohnya, teksnya. Alepu ka muba, riase ka muriawa. Upung timu sengkeruk kilamu. Upororo tahu-tahu matamu. Ya, ini artinya. Saya alif, kamu ba. Saya di atas, kamu di bawah. Kukatup mulutmu dan kuikat lidahmu. Kutundukkan penglihatanmu. Ya, ini terjemahan bebasnya. Ya. Jadi ada kuasa yang coba disugestikan kepada seseorang, ya, untuk mempengaruhi tadi itu. Itulah makna parma itu, ya. Jadi memang dari awal sugesti memang itu alif, dia alif. Berarti alif yang pertama, yang lain kedua. Ini kalau jadi saya di atas, kamu di bawah. Ini sudah ada kuasa yang mana superioritas, ya, di dalamnya. Dan itu tersugesti masyarakat kita dulu percaya dan yakin bahwa dengan membaca ini di dalam hati, sambil melihat orang yang ingin kita permak, itu mereka anggap sebagai bentuk penundukan secara tidak langsung. Kalau misalnya mantra ini diucapkan oleh pawang rumah supaya bencana kebakaran itu menjauh. Ini tena seapi, tena welaso, tena rianging, tena lepak lila. Tidak dimakan api, tidak terpanasi matahari, tak dihempas angin dan tak terkena gunjingan. Ini doa-doa, ya, doa sebenarnya. Jadi mantra sebenarnya pada dasarnya adalah doa. Ya. Harapan seseorang, ada harapannya tadi supaya mantra pengasihan, harapannya supaya disenangi orang. Ada mantra misalnya panimbolo kekebalan supaya misalnya dia terhindar dari luka dan sebagainya. Ada harapan seperti ini supaya misalnya dia rumahnya itu tidak di dalam api, tidak kena bencana, tidak jadi rumah biang gosip dan sebagainya. Oke, silakan. Teman-teman yang ingin bertanya terkait mata kuliah tadi, silakan. Mungkin ada yang masih belum dimengerti dan ingin didalami. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak. Yeah. Nama saya Nikolus Manfarati. Saya ingin bertanya tadi di materi elong dan kelong, kan disebutkan tadi bahwa elong dan kelong ini merupakan nyanyian atau syair-syair lagu. Nah, ini saya tanyakan, mengapa elong dan kelong ini disamakan atau disebut sama dengan puisi? Oke. Siapa lagi? Silakan, namanya. Kesempatan yang diberikan, langsung saja pertanyaan saya itu, mengapa Warekada digolongkan sebagai karya sastra jenis puisi pada pengungkapannya itu secara langsung atau denotatif? Terima kasih. Terima kasih. Silakan satu lagi. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Arif. Ya, saya langsung coba pertanyaan tadi ada bagaimana mengungkapkan nilai-nilai dalam elong papasan. Oke. Baik. Jadi kan tadi disebutkan kalau puisi itu, kelong disebut puisi itu karena punya makna. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari makna di dalam kelong atau elong itu, Pak? Terima kasih. Ada 4 pertanyaan ya. Mungkin saya akan menjawab 1 dan berapa dulu ya. Warekada ya. Ini sejenis ya, meskipun tidak sama. Pertama tadi, mengapa elong kelong itu dimasukkan dalam kategori puisi ya, dari Ica tadi ya. Yang kedua, kenapa Warekada kemudian disebut sebagai sastra atau sejenis elong juga, padahal penyampaiannya secara langsung denotatif ya. Ya. Oke. Jadi pertama seperti yang saya bilang tadi bahwa masyarakat kita secara tradisional misalnya itu dulu belum mengenal istilah puisi ya. Makanya ada elong, ada kelong. Kalau elong Bugis, kelong Makassar. Lalu ada Warekada, ada Paseng, ada mantra. Dalam perkembangan pengetahuan kemudian para peneliti sepakat bahwa elong, kelong atau puisi atau mantra, Warekada dan sebagainya dengan berbagai cirinya sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai jenis puisi, meskipun kemudian itu disebut sebagai puisi tradisional ya, karena karya sastra tradisional. Karena kenapa pada saat diperbandingkan dengan puisi modern misalnya, ternyata elong-kelong, paseng dan sebagainya, Warekada dan sebagainya itu memiliki struktur tersendiri ya. Jadi biasa AA, biasa ABB pula, atau misalnya dalam Bugis itu misalnya katanya 5858 gitu, atau 855 misalnya ada jumlah katanya misalnya itu. Secara struktur kemudian karena dia konsisten, strukturnya konsisten, bentuknya konsisten, dilihat ternyata elong, kelong, mantra itu pun
kita bisa sejajarkan sebagai jenis puisi, meskipun kemudian dikategorisasi sebagai jenis puisi modern, puisi tradisional, dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Begitupun warekada, meskipun warekada misalnya secara ditatif diungkapkan secara langsung, tapi ada makna-makna tertentu di dalamnya. Ya. Meskipun dia jenis pengungkapannya misalnya secara langsung, atau misalnya struktur katanya berbeda dari puisi atau elong-kelong, strukturnya misalnya berbeda, tapi pada kemudian ada pesan-pesan tersirat di dalam sebuah warekada, ya. Meskipun strukturnya misalnya tidak ambigu, ya, tidak terlalu ambigu, maknanya secara langsung biasa diungkapkan, tapi karena dilihat ada makna yang tersimpan di dalamnya, akhirnya kemudian itu dianggap sebagai salah satu jenis puisi atau elong, ya. Karena ada struktur-struktur yang secara modern saat dilihat itu mirip. Kalau ada konsistensi, kata-katanya pun kata-kata ambiguitas, ya, bukan kata-kata pada umumnya yang sehari-hari kita ungkapkan. Begitupun misalnya warekada, meskipun dia kata-katanya terkadang kita menemukan kata-kata yang secara umum sering terdengar, tapi ada pesan-pesan yang tersirat di dalamnya, ya. Makanya dia tetap dikategorikan sebagai puisi. Yang pertanyaan kedua tadi tentang nilai, ya, dan makna. Yang keempat, untuk persoalan menemukan nilai dan makna, mungkin dalam sepintas tadi kita bisa melihat, membaca, ini nilai moral, ini nilai agama, ini maknanya itu. Secara kasat mata mungkin saja setelah kita membaca sesuatu teks puisi, kita bisa secara samar-samar kemudian menemukan, oh mungkin ini pesannya, oh mungkin ini tentang heroistik, mungkin ini tentang asmara, mungkin ini tentang cinta, mungkin ini tentang moral. Namun untuk meyakinkan kita secara intelektual atau secara fase-fase keilmuan, kemudian kita harus meminjam teori-teori agar kita bisa yakin bahwa memang nilai-nilai yang diungkapkan itu sesuai dengan keilmuan, atau sesuai dengan temuan-temuan, sesuai dengan perangkat teori setelah bekerja. Nah, jadi tadi pertanyaan ketiga tadi, bagaimana menentukan nilai sebuah elong-kelong, bagaimana menemukan maknanya, sebenarnya itu adalah pendekatan teori tertentu yang bisa kita gunakan untuk menemukan itu, ya. Misalnya melihat teori moral, kita akan menggunakan teori struktural. Ya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas itu. Bagaimana misalnya menggunakan teori struktural untuk menemukan pesan moral, nilai moral di dalam sebuah elong, nilai moral dalam sebuah papasan. Begitupun dengan misalnya menemukan makna-makna, teori apa yang bagus digunakan. Misalnya kalau menggunakan makna-makna tertentu, simbol-simbol dan sebagainya, itu biasa kita meminjam teori semiotika untuk mengungkap makna yang tersandung di dalam sebuah teks-teks elong atau kelong. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktu kita cukupkan sampai di sini, tapi untuk melihat bagaimana kemudian materi ini tersampaikan dengan baik, saya kira ada oleh-oleh dibawa pulang, ya. Jadi ini asesmennya, tugas, ya. Jadi saat Anda pulang ke rumah, ya, mungkin bertanya sama nenek, kakek, ya, untuk mencari satu jenis, ya, tugas individu teman-teman, ya. Nanti tanya neneknya, adakah mungkin teks-teks, apakah nenek yang ditanya, nenek siapa, atau mungkin Anda juga punya keluarga dengan Om Google, atau Om Tante Yahoo misalnya, boleh ditanya juga, siapa tahu dia merekam. Ini, ya, silakan masing-masing mencari satu jenis elong, atau kalau ada orang Bugis, orang Makassar, satu jenis mantra, satu jenis paseng, dan satu jenis warekada. Baik dalam bahasa apapun, mau Bugis, mau Makassar, mau Mandar misalnya, kalau ada orang Mandar, mau Toraja, ya silakan. Lalu nanti Anda kumpul di aplikasi sekolah, ya. Di situ nanti ada bagian tugas, ada tugas individu, silakan kemudian tugas-tugasnya diupload di sekolah. Maka ada pertanyaan terkait tugas ini? Jadi batas pengumpulannya itu sampai minggu depan, sebelum kita dimulai proses pembelajaran, ya. Jadi sampai hari Kamis jam 7.30, ya, selesai dikumpul. Oke teman-teman, jadi sampai di sini pertemuan kita untuk hari sesi ini, sebagai misalnya bahan untuk kita semua bahwa segala bentuk tradisi kita, apa bentuk sastra, ritual dan sebagainya, selalu memiliki pesan-pesan dan makna-makna terselubung, ya. Makna-makna terselubung itu kemudian kita harus ungkap, karena banyak pelajaran-pelajaran hidup, petua-petua, pepatah hidup yang bisa kita gunakan supaya kita menjadi lebih baik, ya. Banyak sekali agama kita memberikan banyak pelajaran,
budaya kita juga meninggalkan warisan-warisan yang memacu kita agar menjadi sosok yang lebih baik ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini seorang mahasiswa, kita ini adalah generasi bangsa, ya, andalan orang tua kita. Jadi sebaiknya selalu berlaku baik ya dan berusaha dengan baik supaya menjadi orang yang berguna. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar yang saya ampu. Semoga dalam memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah kajian puisi Bugis Makassar pada Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Dirjen Dikti Kemendiktek Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, pimpinan Fakultas Ilmu Budaya, pimpinan Departemen, dan tentunya kepada rekan-rekan sejawat dosen. Dan tentunya tidak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.